Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, kakak dan adik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk belajar ilmu tajwid ya, yaitu tentang apa hukum ikhfa ya. Nah, di sini kebetulan sudah saya tuliskan di papan tulisnya. Ini adalah nun mati ya, nun mati. Nah, ini nun mati. Ini patah tain, kasroh tain, domah tain, atau disebut juga sebagai tanwin ya. Nah, sekarang kita langsung aja tentang pembelajarannya, yaitu tentang apa itu hukum ikhfa. Nah, ikhfa adalah, nah ini pengertiannya, apa yang dimaksud dengan hukum ikhfa. Ikhfa adalah menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin. Jadi menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin. Nah, ini nun mati dan ini adalah tanwinnya. Apabila bertemu dengan huruf ikhfa di depannya dengan bunyi eng. Nah, maka apabila nun mati atau tanwin, yaitu patah tain, kasroh tain atau domah tain, yang menghadapi huruf yang ada di depannya, maka akan disebut atau dibaca eng. Nah, ini eng ya. Nah, untuk huruf ikhfa tersebut jumlahnya ada 15 ya. Jadi huruf ikhfa itu ada 15 jumlah hurufnya. Nah, ini adalah huruf-hurufnya: shod, zal, sa, kaf, jim, shin, kof, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, dot ya. Jadi jumlah huruf ikhfa ada 15. Nah, sekarang untuk contohnya, ini contohnya sudah saya buatkan seperti ini. Nah, untuk contohnya Bapak, Kakak dan adik semuanya. Nah, di sini kita harus mengetahui cara membacanya. Nah, di sini ada kata min koblika. Nah, ini tidak dibaca min koblika ya. Ini nun mati ketemu dengan huruf ikhfa di depannya, ini huruf kof, maka itu akan berbunyi eng ya. Nah, ini akan berbunyi eng. Jadi cara membacanya adalah min kobli ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada kata ungzila. Nah, ungzila ini adalah nun mati. Ini adalah zai. Zai itu adalah huruf ikhfa. Nah, ini ikhfa ya. Ini huruf ikhfanya. Jadi apabila huruf apabila nun mati atau tanwin ketemu dengan salah satu huruf huruf ikhfa yang ini, maka itu akan disebut dengan eng. Contohnya ini kata ungzila. Nah, ungzila. Ungzila. Ini nun mati, berarti yang ini nun matinya. Ya. Zai ini adalah huruf ikhfa, maka dibacanya adalah ungzila. Ya, jadi berbunyi eng ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kata yungfiquna. Nah, nun mati ketemu dengan huruf fa ya. Nah, huruf fa ini adalah huruf ikhfa. Jadi nun mati ketemu dengan huruf ikhfa yang ada di depannya, maka itu akan disebut ikhfa dengan bunyi eng. Jadi cara membacanya adalah yungfiquna. Nah, itu adalah di nun mati ya. Berarti yang ini nun mati. Nah, sekarang di sini ada kata a'angzartahum, ini sama. A'angzartahum juga ini sama. Ini nun mati ketemu dengan huruf zal ya. Nah, ini huruf zal, mana zal? Nah, ini ya. Jadi nun mati ketemu dengan huruf zal di depannya, maka itu akan disebut ikhfa dan cara membacanya akan berubah dengan bunyi eng. Jadi a'angzartahum, tidak a'anzartahum, tidak seperti itu. Jadi yang benar adalah a'angzartahum. Nah, ini disebut sebagai ikhfa.
terus di sini ada kata anfusahum sama ya. Nun mati ketemu dengan huruf fa. Nah, ini huruf fa. Jadi ini juga sama disebut dengan ikhfa. Jadi nun mati ketemu dengan huruf fa di depannya, maka itu akan disebutnya sebagai hukum ikhfa. Nah, kemudian Bapak, Ibu, kakak dan adik semuanya, di sini ada kata syai'in qadir ya. Nah, ini syai'in qadirun. Nah, ini kenapa dibacanya syai'in qadirun? Nah, tidak syai'in qadirun. Nah, karena ini adalah tanwin ya, atau kasroh tain ya. Ini adalah kasroh tain ketemu dengan salah satu huruf izhar di depannya, maka itu juga akan sama disebut sebagai hukum ikhfa. Jadi cara membacanya syai'in qadirun, tidak membacanya seperti ini syai'in qadirun, tidak seperti itu. Kalau itu cara bacanya salah. Nah, mungkin dapat dipahami ya Bapak, Ibu, kakak dan adik semuanya. Nah, ini adalah kasroh tain, berarti yang ini mungkin dapat dipahami ya, ini kasroh tain. Karena hukum ikhfa itu adalah apabila nun mati yang ini atau tanwin. Nah, tanwin berarti ini ya, tanwin itu adalah patah tain, kasroh tain atau domah tain. Nah, kasroh tain berarti yang ini ya. Nah, kasroh tain berarti yang ini. Berarti syai'in qadirun. Cara membacanya seperti itu. Karena kasroh tain, nah ini sebentar saya perjelas lagi ya. Nah, ini kasroh tain. Nah, berarti yang ini ya, itu ketemu dengan huruf qaf. Qaf ini adalah huruf huruf ikhfa. Nah, mana huruf qafnya berarti yang ini. Nah, ini kasroh tain, terus di depannya ada huruf ikhfa. Huruf ikhfanya adalah yang ini ya. Nah, berarti ini qaf. Maka dibaca dengan ang. Jadi cara membacanya adalah syai'in qadirun. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, sebentar kita paskan dulu untuk kameranya. Nah, di sini ada kata ma'ang fa'akhroja ya. Ma'ang fa'akhroja. Nah, ini adalah kasroh tain ya, atau disebut juga sebagai tanwin ya. Tanwin itu adalah patah tain, kasroh tain atau domah tain. Nah, seperti itu. Jadi cara membacanya yang ini adalah ma'ang fa'akhroja, tidak ma'an fa'akhroja, tidak seperti itu ya. Kenapa disebut dibacanya dengan ma'ang fa'akhroja? Ada bunyi eng. Nah, ini bunyi eng karena ini adalah huruf ikhfa dan di sini adalah fathah tain. Nah, fathah tain ini adalah tanwin, berarti yang ini ya Bapak Ibu, dapat dipahami. Jadi cara membacanya, apabila fathah tain ketemu dengan huruf ikhfa di depannya, maka itu akan dibacanya eng, berbunyi eng. Jadi ma'ang fa'akhroja, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kata jannatin tajri ya. Jannatin tajri. Nah, kata jannatin tajri ini juga sama. Ini adalah kasroh tain atau disebut juga sebagai tanwin. Nah, ini ya. Karena ini di bawah, maka disebut juga sebagai kasroh tain. Nah, apabila kasroh tain ketemu dengan salah satu huruf ikhfa di depannya, ini huruf ta. Ta itu adalah huruf ikhfa ya, berarti yang ini. Yang 15 salah satunya berarti yang ini. Nah, maka dibacanya akan berbunyi eng atau samar ya. Jadi jannatin tajri, seperti itu. Tidak jannatin tajri. Nah, tidak seperti itu. Ya. Jadi ini dibacanya samar. Jadi itu adalah ikhfa, contoh ikhfa. Nah, kemudian di sini ada satu lagi ya. Coba biar lebih jelas kameranya.
Ja'ilung fil ardi. Nah, ini ja'ilung fil ardi. Nah, ini domah tain atau disebut juga sebagai tanwin ya. Nah, ini coba kita geser lagi sedikit ke atas. Nah, ini adalah domah tain ya. Domah tain. Ya, Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah domah tain. Nah, ini atau disebut juga sebagai tanwin. Nah, ini ya, ini domah tain ya. Patah tain, kasroh tain, domah tain itu disebutnya sebagai tanwin ya. Nah, apabila domah tain, nah ini kata apa? Domah tain ketemu dengan huruf hijaiyah fa ya, ini fa, maka itu akan disebut sebagai hukum ikhfa ya. Dan cara membacanya adalah ja'ilung fil ardi. Jadi tidak membacanya seperti ini, ja'ilun fil ardi, tidak ja'ilun ya. Jadi dibacanya adalah samar, ja'ilun fil ardi, seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk domah tain atau disebut sebagai tanwin, apabila ketemu dengan salah satu huruf idhar di depannya, ini kebetulan huruf fa ya, berarti huruf fa itu adalah yang ini. Nah, yang ini, maka kalimat tersebut akan dibaca dengan samar. Jadi cara membacanya adalah ja'ilung fil ardi, seperti itu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu semuanya, sekarang saya akan langsung contohkan di dalam Al-Quran ya. Coba biar jelas, mohon maaf. Nah, ini kita cari bersama-sama ya Bapak Ibu semuanya. Sebentar. Nah, di sini ada kata. Nah, ini ada kata ya. Ada kalimat ini. Illa mangkana ya. Illa mangkana. Nah, nun mati ini adalah nun mati ya, Bapak Ibu semua bisa dilihat. Ini adalah nun mati. Nah, nun mati ketemu dengan huruf kaf. Nah, ini kaf. Maka itu akan dibaca dengan ang atau samar. Jadi illa mangkana ya. Jadi illa mangkana. Nah, kenapa dibaca samar? Karena nun mati ketemu dengan huruf kaf di depannya. Nah, huruf kaf itu adalah salah satu huruf ikhfa. Nah, kalau kita lihat ke depan sebentar. Nah, ini huruf kaf. Kaf ini adalah huruf ikhfa. Jadi seperti itu. Kemudian kita cari kembali ya Bapak Ibu semuanya. Di sini ada kalimat, sebentar ya. Kita sama-sama cari huruf ikhfa. Sebentar. Kita geser kembali ya Bapak dan Ibu semuanya. Sebentar kita cari bersama. Sebentar nih, tidak ada ya, tidak ada ikhfa. Nah, di sini ada kata walahum. Nah, ini ada kalimat walahum yung soruna. Nah, ini nun mati ketemu dengan huruf sod ya. Jadi cara membacanya yang benar adalah walahum yung soruna. Nah, ini dibaca dengan samar ya. Jadi nun mati ketemu dengan salah satu huruf ikhfa di depannya, maka akan dibaca samar. Jadi cara membacanya adalah walahum yung soruna, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga kalimat. Nah, ini. Nah, coba. Nah, ini wa min dzurriyyati. Nah, ini wa min dzurriyyati. Nah, wa min dzurriyyati. Nah, di sini nun mati ketemu dengan huruf zal ya. Zal itu adalah za ya. Za itu adalah huruf
ikhfa, maka akan dibaca dengan dengung apabila nun mati ketemu dengan huruf ikhfa di depannya. Jadi cara membacanya yang benar adalah wa min dzurriyyati, seperti itu. Karena nun mati, nah, coba kita geser kembali. Karena nun mati yang ini ketemu dengan huruf ikhfa, yaitu dengan huruf zal. Nah yang ini ya, za ya. Nah ini adalah salah satu huruf idgham. Jadi seperti itu ya Bapak, Ibu, Kakak dan adik semuanya, apa yang dimaksud dengan hukum ikhfa ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, hukum ikhfa itu adalah apabila nun mati ketemu dengan tanwin ya, maka akan disebut dengan ikhfa. Dan apabila nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf ikhfa di depannya. Nah, itu seperti itu. Jadi hukum ikhfa itu adalah apabila nun mati atau tanwin ketemu dengan salah satu huruf ikhfa yang ini, nah di depannya ya, nun matinya ini ya, coba kamera. Nah ini adalah nun matinya, ini adalah tanwin. Tanwin itu fathah tain, kasroh tain atau domah tain. Apabila nun mati atau tanwin yang ini ketemu dengan salah satu huruf ikhfa, berarti yang ini huruf ikhfa ya, maka kalimat tersebut akan dibaca samar dengan bunyi ang ya. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan Bapak, Ibu dan Kakak adik semuanya ilmunya bisa bermanfaat bagi siapa saja yang melihat video ini. Dan apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan membantu tentang belajar tentang hukum ikhfa. Dan jangan lupa ya Bapak dan Ibu semuanya, semoga channel ini bisa berkembang dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon untuk bantu subscribe-nya. Terima kasih banyak dan salam dari channelnya Moj Hamadan RD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.